Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menyampaikan informasi Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Mengawali Maluku Antar Nusa malam ini dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Korps Brimob diminta mempertajam kemampuan intelijen untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Gubernur akan menegur bupati wali kota yang tidak pernah mengikuti kegiatan Laski. Demikian antara lain topik berita utama Maluku Antar Nusa malam ini akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik dan teraktual lainnya. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun Brimob yang ke-71 di Markas Komando Brimob Polda Maluku diwarnai atraksi kolone senjata dari para personil Brimob dan juga TNI. Sedikitnya 140 personil gabungan itu menunjukkan aksi mereka. Hari ulang tahun Korps Brimob ke-71 di Markas Komando Brimob Polda Maluku diperingati dalam upacara yang dipimpin Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin. Kapolri dalam amanat tertulisnya mengatakan salah satu dampak perkembangan iptek saat ini adalah munculnya beragam potensi gangguan dan kejahatan berdimensi baru disertai dengan perubahan pola, modus dan model serta luasnya jaringan yang terlibat. Hal ini merupakan tantangan nyata bagi Polri sebagai institusi yang menangani persoalan keamanan. Eksistensi Korps Brimob Polri yang berperan dalam menangani kejahatan berintensitas tinggi dan berimplikasi kontingensi adalah mutlak diperlukan. Hal ini penting mengingat satuan Brimob memiliki berbagai keterampilan khas yang tidak dimiliki fungsi kepolisian lainnya. Kedepan Brimob juga diharapkan dapat mempertajam kemampuan intelijen guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun Brimob ke-71 ini diwarnai atraksi kolone senjata dari para personil Brimob, TNI Angkatan Darat dan Marinir. Sedikitnya 140 personil gabungan Brimob dan TNI terlibat dalam atraksi tersebut. Atraksi kolone senjata oleh personil Brimob dan TNI ini merupakan wujud kebersamaan. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin mengatakan kebersamaan antara kesatuan TNI dan Polri merupakan bagian yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengamanan. Dengan adanya kolone senapan, jangan dilihat kolone senapan kerja sama ini. Bahwa dalam ini TNI Polri itu nggak ada beda. Kita dihadapi dengan suatu tugas dengan menggunakan senjata, polanya sama. Artinya apa? Kita mengedepankan hal-hal yang bersifat menjaga hak asasi manusia, humanis. Senjata alat hukum yang terberat yang bisa membunuh orang. Di tangan petugas yang baik, senjata itu jadi hiburan manis. Itu filosofinya. Ya, senjata itu dibeli oleh masyarakat, dibeli oleh negara, bahwa untuk melindungi negara itu. Korps Brimob sebagai satuan kebanggaan Polri harus mampu menjalankan dan menyelesaikan tugas pengamanan dengan baik. Sesuai moto pembinaan, tiada hari tanpa latihan dan moto operasional, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Selain itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-52 pagi tadi. Peringatan itu diwarnai dengan pemberian bantuan alat kesehatan kepada sejumlah rumah sakit yang ada di Maluku. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 berlangsung dalam bentuk upacara pagi tadi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Gubernur Maluku Sehat Sahubrua. Menteri Kesehatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku mengatakan tantangan kesehatan saat ini adalah sejumlah penyakit tidak menular namun menyebabkan kematian. Salah satunya adalah stroke yang menempati peringkat pertama penyumbang kematian di Indonesia.
Karenanya, jajaran Dinas Kesehatan diminta melaksanakan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Hal itu penting dalam menciptakan masyarakat yang berperilaku sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat yang dicanangkan oleh Presiden diharapkan mampu menjadikan Indonesia yang sehat dan bebas penyakit. Pada peringatan Hari Kesehatan ke-52 di Ambon, dilangsungkan penandatanganan kerjasama jaminan kesehatan daerah antara Pemda, SBT, dan BPJS Maluku. Bupati Seram bagian Timur Mukti Keliobas meyakini dengan penandatanganan itu dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Seram bagian Timur. Harap ke depan mudah-mudahan kerjasama kita yang tadi MOU baru ditandatangani kita dengan BPJS, mudah-mudahan ini kita tingkatkan sehingga masyarakat Seram bagian Timur sudah bisa mendapat pelayanan yang baik dari BPJS. Apa jumlah penduduk di Seram? Jumlah penduduk Seram Timur data yang saya dapatkan sekitar 108 ya Bang. 108.000 jiwa. Berarti berapa persen itu yang? Yang sekarang ini baru 64. Baru 64. Baru 64% yang peserta bantuan iuran. Itu baru sekitar 64 sekian, masih tersisa 12 sekian. Dan mudah-mudahan target kita ke depan 75% sudah bisa kita dapat. Selain penandatanganan kerjasama, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan kesehatan kepada sejumlah rumah sakit di Maluku. Bantuan itu diserahkan Gubernur Maluku Said Assegaf. Gubernur Maluku menyatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Panile Tahid melaporkan. Pemirsa, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia pajak kendaraan di Namlea. Razia itu dilaksanakan unit pelaksana teknis pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Buru yang bekerja sama dengan Polres setempat. Razia yang dilaksanakan di Jalan Pertigaan Kampung Buru itu bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan razia-razia kendaraan sebelumnya, razia ini hanya difokuskan pada pajak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bagi pengendara yang belum membayar pajak, dilakukan tilang serta wajib membayar pajak yang tertunggak. Pada razia tersebut, didapati sedikitnya 30 kendaraan bermotor terutama roda 2 yang pemiliknya belum melunasi pajak kendaraan. Petugas kemudian menahan STNK dan meminta pemilik mengisi formulir pembayaran pajak. Kepala UPT Pengelola Aset Daerah Kabupaten Buru, Sahril Ambon mengatakan razia ini akan tetap dilakukan untuk mengejar target pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang pajaknya sudah jatuh tempo atau sudah lewat, dan sekaligus penjaringan kendaraan bermotor ini apabila tidak memiliki surat-surat kendaraan, maka hak dari pihak lantas untuk melakukan penahanan dan interogasi buat kendaraan yang tidak memiliki surat-surat. Dari Namlea, Kabupaten Buru, Ernest Jawa melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku akan memberi teguran bagi kabupaten kota di Maluku yang tidak pernah ikut kegiatan LASKI. Ketidakhadiran peserta dari kabupaten kota di Maluku dalam Festival Seni Kasidah Bintang Vokalis yang dilakukan DPW LASKI Maluku menunjukkan kepala daerah setempat tidak peduli terhadap pengembangan seni kasidah di daerahnya. Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Said Assegaf saat bersilaturahmi dengan peserta dan Dewan Juri Festival Seni Kasidah Bintang Vokalis yang berlangsung di kediaman Gubernur semalam. Menurut Gubernur, ketidakhadiran sejumlah kabupaten kota dalam kegiatan LASKI Maluku perlu dipertanyakan. Pada kesempatan ini, Gubernur Maluku juga minta DPW LASKI Maluku untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas seni kasidah di daerah ini. Hal itu penting dilakukan dalam rangka menjadikan seni kasidah sebagai sarana untuk mempersatukan generasi muda di daerah ini. Dalam silaturahmi ini, Ketua DPW LASKI Maluku Nyonya Hajariti Assegaf turut menyerahkan buku tentang pengembangan seni budaya Islam. Selain Gubernur, buku yang dipersembahkan oleh LASKI Maluku itu juga akan dibagikan kepada pengurus LASKI di seluruh kabupaten kota di Maluku.
Dalam acara silaturahmi ini, para vokalis dari sejumlah kabupaten kota turut mempersembahkan lagu-lagu kasidah yang dibawakan saat mengikuti lomba bintang vokalis yang kini sementara berlangsung di kota Ambon. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Dan pemirsa, berikut dapat Anda ikuti kampanye para calon dalam rangka Pilkada serentak di Maluku. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina akan mengawal jargon pantas untuk meraih kemenangan. Sebagai Ketua Tim 9 Partai Koalisi Pendukung, Paslon Wali Kota Paulus Kastanya dan calon Wakil Wali Kota Ambon Samlatu Konsina, Edwin Huai akan terus mengawal pantas lewat program-program pro rakyat. Program-program pro rakyat itu telah dijanjikan kepada rakyat Kota Ambon sehingga wajib hukumnya untuk direalisasi. Penegasan Huai itu disampaikan pada kampanye tatap muka pantas dengan warga masyarakat air besar Desa Paso. Dirinya dari DPD PDI Perjuangan bersama 8 parpol pendukung pantas, diantaranya Partai Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PBB, dan PKPI. Dengan 25 kursi di DPRD Kota Ambon akan terus mengawal pantas mewujudkan janji mereka itu. Paulus Kastanya yang akrab dengan sapaan Poli dan MAS Samlatu Konsina yang akrab disapa Sam adalah putra terbaik Kota Ambon. Olehnya, dukungan yang diberikan tidaklah sia-sia karena kedua sosok yang memiliki karisma merakyat itu sudah dikenal warga Kota Ambon dan berpengalaman dalam bidang birokrasi. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Agak percaya diri untuk maju sebagai wali kota dan wakil wali kota dengan niat yang benar. Sementara itu, para pemuda Tanah Rata Desa Batu Merah menyatakan ikrar mereka untuk menjadi relawan pantas. Dalam ikrar tersebut mereka bertekad untuk memenangkan pantas pada Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Ikrar para pemuda Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau disampaikan ketika pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlatu Konsina melakukan tatap muka dengan warga setempat. Koordinator Relawan Pantas Tanah Rata Andre Sangkur mengatakan sosok Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Ambon, khususnya warga Tanah Rata Galunggung Desa Batu Merah. Dirinya mengakui program-program yang ditawarkan Pantas yaitu program pro rakyat dan program pro lingkungan sangat menyentuh masyarakat. Olehnya, mereka bertekad dan berkomitmen berjuang memenangkan Pantas pada Pilkada 2017 mendatang. Merasa Pantas ini yang pemimpin yang melihat generasi muda, terus melihat masalah-masalah yang merakyat. Ya. Petisi mendukung Pantas sebagai calon wali kota dan wakil wali kota disampaikan Koordinator Relawan Pantas Tanah Rata Desa Batu Merah kepada Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Baik Paulus Kastanya maupun Samlatu Konsina optimis dan percaya generasi muda Tanah Rata Desa Batu Merah dapat bekerja maksimal sehingga Pantas meraih kemenangan pada Pilkada 2017 nanti. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Calon Wali Kota Ambon Richard Lonapesi menemui para pedagang di Pasar Rakyat Mardika Ambon Sabtu pagi. Pedagang berharap jika pasangan Paparisa baru terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon periode mendatang dapat menyediakan tempat berjualan yang layak bagi mereka agar tidak lagi berjualan di badan jalan. Calon Wali Kota Ambon Richard Lonapesi dalam mengisi masa kampanye hari Sabtu menyambangi Pasar Rakyat di Mardika Ambon. Calon Wali Kota dalam belusukan menemui pedagang di kawasan Mardika tidak didampingi calon Wakil Wali Kota Syarif Adler. Richard Lonapesi menyapa para pedagang dan berkesempatan berdialog bersama mereka. Salah seorang pedagang meminta kepada Richard Lonapesi jika terpilih sebagai Wali Kota dapat membangun sejumlah lapak untuk mereka menjajakan dagangan. Pasalnya saat berjualan di badan jalan kawasan Mardika, pedagang sering ditertibkan petugas.
Harapan dari kami masyarakat meminta agar pemerintah perhatikan kami yang berjualan di atas emper, yang tidak ada punya tanpa, yang selalu dapat gusur setiap hari, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi memang begini, ada rencana untuk nanti mau bangun pasar di sana lagi. Nah kalau itu sudah bisa kita bangun, seluruh tempat-tempat yang di pinggir jalan ini bisa ditampung. Mudah-mudahan doain ya, doain. Kepada pedagang, calon wali kota Ambon Richard Wanapesi menyatakan kawasan pasar rakyat Mardika akan dibenahi. Jika dipercayakan oleh rakyat memimpin kota ini 5 tahun ke depan, kawasan pasar ini akan ditata lebih baik lagi. Pasar-pasar akan dibangun untuk menampung pedagang memasarkan barang dagangannya. Pasar rakyat Mardika menjadi perhatian khusus pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Wanapesi, Syarif Adler untuk dibenahi. Pasar sebagai urat nadi terpenting bagi tumbuh kembangnya perekonomian dari sebuah kota modern. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Pasangan berakronim Paparisa Sabtu kemarin menemui perwakilan warga Toraja di Kota Ambon. Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Kota KKTM menyatakan warga Toraja di Kota Ambon menyatakan komitmennya memenangkan pasangan Paparisa baru. Ketua Kerukunan Keluarga Toraja Maluku KKTM Agus Lomo menyatakan dukungan warga Toraja terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Wanapesi Syarif Adler cukup beralasan. Richard Wanapesi selama masa pemerintahannya telah memberikan banyak kontribusi pembangunan signifikan yang dirasakan warga Toraja di kota Ambon. Menurut Lomo, seluruh warga Toraja di kota Ambon yang berjumlah kurang lebih 2.000 orang bakal memberi suara pada pasangan Paparisa baru dalam pilkada nanti. Untuk membangun kota, SDM warga Toraja di kota Ambon telah siap membantu kebijakan maupun program-program yang akan dijalankan Paparisa baru. Hal ini diakui Lomo saat menerima pasangan Paparisa baru di kawasan Hatiwe Kecil Sabtu kemarin. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Adler menyatakan dukungan KKTM sangat berarti dalam memenangkan Paparisa pada perhelatan pilkada kota Ambon. Menurutnya kota Ambon yang maju dan berkembang dari waktu ke waktu tidak terlepas dari peran serta warga Toraja dalam pembangunan kota ini. Syarif Adler berharap warga Toraja di kota Ambon akan berjuang bersama pasangan nomor urut 1 berakronim Paparisa baru untuk memenangkan pilkada kota Ambon 2017. Sementara calon wali kota Ambon Richard Wanapesi menyatakan jika kota Ambon tidak berubah, dirinya tidak akan maju lagi untuk menjadi wali kota. Namun saat ini perubahan ini belum tuntas. Untuk itu perlu lagi waktu untuk dibenahi, menjadikan kota ini lebih baik lagi untuk semua orang. Richard Wanapesi menyatakan tidak semua tokoh didatangi oleh pasangan Paparisa baru. Alasan kedatangan Paparisa menemui warga Toraja adalah karena potensi sumber daya pengembangan ekonomi serta ikatan hubungan keagamaan yang baik menjadi dasar pertimbangan pasangan nomor urut 1 tersebut. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa Fakultas Ekonomi UKIM Ambon tahun akademik 2016-2017 meluluskan 80 mahasiswanya. Sabtu lalu dilakukan yudisium bagi para lulusan itu. 3 mahasiswa berhasil meraih IPK tertinggi dengan predikat pujian. Yudisium lulusan Fakultas Ekonomi UKIM Ambon tahun akademik 2016-2017 diawali dengan ibadah dipimpin Pendeta Jimmy Timisela. Dalam renungannya, Pendeta Timisela mengajak para yudisia dan orang tua untuk merefleksi kembali perjalanan selama menempuh pendidikan di bangku kuliah. Dari refleksi tersebut, mereka akan merasakan dan menemukan kasih Tuhan yang luar biasa hingga bisa menyelesaikan proses studi saat ini. Kasih Tuhan itu tidak bisa diukur dengan alat ukur apapun. Olehnya patut disyukuri apa yang Tuhan telah berikan selama masa studi.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon, Dr. S.J. Hehanusa berharap 80 mahasiswa yang telah menerima gelar ahli madya maupun sarjana ini bisa mengaplikasikan ilmu yang telah didapat saat turun di tengah masyarakat nanti. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat saat ini, para lulusan juga harus mampu bersaing dengan lulusan dari universitas lainnya. Mereka diminta tidak hanya menunggu pekerjaan, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja baru. 80 mahasiswa Fakultas Ekonomi UKIM Ambon yang menerima gelar sarjana dan ahli madya ini terdiri dari jurusan Manajemen Strata 1, Diploma 3 Keuangan Perbankan, dan Program Studi Ekonomi Pembangunan. Dari jumlah tersebut, 3 diantaranya berhasil meraih IPK tertinggi dan mendapat predikat pujian. Masing-masing Stefani Manuhutu dengan IPK 4,00, Natasha Pandean IPK 3,90 dan Hermin Tua Petei dengan IPK 3,79. Para yudisia ini akan diwisuda bersama dengan lulusan dari fakultas lainnya pada 19 November mendatang. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, DPW Laski Maluku menggelar Festival Seni Kasidah Bintang Vokalis tingkat Provinsi Maluku tahun 2016. Festival tersebut diadakan dalam rangka memilih vokalis kasidah terbaik yang nantinya akan mewakili Maluku pada ajang yang sama di tingkat nasional di Lampung pada pertengahan bulan ini. Festival Seni Kasidah Bintang Vokalis yang dilaksanakan DPW Laski Maluku ini diikuti oleh 5 kabupaten kota di Maluku dengan total peserta mencapai 48 orang. Para peserta ini berasal dari kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Pulau Buru, dan Buru Selatan. Mereka akan berlomba dalam kategori vokalis anak-anak remaja dan dewasa. Ketua DPW Laski Maluku yang diwakili Abdullah Patilo mengatakan Laski Maluku dari tahun ke tahun terus mengembangkan seni kasidah di Maluku. Hal itu dilakukan lewat kegiatan festival yang bertujuan untuk memberi ruang bagi generasi muda Islam untuk berkreasi dan mencintai seni kasidah. Festival yang dilakukan ini dalam rangka menjaring vokalis terbaik dari Maluku yang nantinya dibawa untuk mengikuti festival yang sama tingkat nasional yang akan diadakan di Provinsi Lampung pertengahan bulan ini. Saat membuka festival tersebut, Gubernur yang diwakili Sekda Hamin bin Tahir memberikan apresiasi positif bagi Laski Maluku yang terus mengembangkan seni kasidah. Menurut Hamin, seni kasidah merupakan seni budaya Islam yang syarat dengan pesan-pesan agama. Selain menandungkan pesan agama, seni kasidah juga merupakan musik tradisional yang perlu terus dikembangkan. Untuk itu, melalui festival ini, Hamin bin Tahir mengharapkan Laski Maluku dapat terus berkontribusi untuk mengembangkan seni kasidah sebagai media dakwah dan syiar Islam. Pada pembukaan festival ini turut ditampilkan vokalis cilik asal Seram bagian barat dan tari kolaborasi yang memasukkan tarian hadrat, toto buang, dan syawat. Persembahan tari kolaborasi ini dibawakan oleh anak-anak Sanggar Al-Muluk di bawah asuhan Ketua DPW Laski Maluku Nyonya Hajah Reti Asagaf. Frida Raiman Hamzah melaporkan.